Halo semuanya, perkenalkan saya Jupri Punaryadi dari Politeknik Piksi Ganesha Kebumen, jurusan Teknik Otomotif NPM 243150005. Di video ini saya akan menjelaskan tentang skuter listrik sebagai bagian dari tugas mata kuliah bahan bakar dan pelumas otomotif, mata kuliah elektronika analog dan digital. Skuter listrik tidak hanya hemat biaya operasional, tapi juga mengurangi polusi udara dan polusi suara tentunya. Dengan teknologi modern, skuter listrik menawarkan performa yang gesit, tenaga instan, dan sistem pintar yang membuat berkendara menjadi lebih aman dan nyaman. Berikut beberapa penjelasan dari komponen dan fungsi dari skuter listrik. Skuter listrik. Yang pertama yaitu motor listrik. Motor listrik sendiri adalah sebagai jantung penggerak dari skuter listrik. Motor listrik merubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik untuk menggerakkan roda skuter. Motor listrik bekerja dengan prinsip elektromagnetik, di mana listrik dari baterai dialirkan ke kumparan dalam motor, menghasilkan medan magnet yang memutar rotor dan menggerakkan roda skuter. Di skuter listrik ini kita menggunakan motor listrik tipe motor hub, yaitu yang terletak di dalam roda skuter. Kenapa kita memakai tipe ini? Karena lebih simpel dan lebih efisien. Komponen berikutnya yaitu baterai. Baterai adalah sumber tenaga utama bagi skuter listrik. Baterai ini menyimpan listrik untuk menghidupkan skuter, ibarat bensin untuk motor biasa. Semakin besar kapasitas baterainya, maka semakin jauh pula jarak tempuh dari skuter listrik itu. Pada skuter listrik ini, kita menggunakan baterai dengan kapasitas 6600 mAh, 36 volt, arus listrik 7,8 ampere dengan jarak tempuh kurang lebih 25 km. Dengan baterai kapasitas segitu, kita membutuhkan waktu pengisian kurang lebih 1 sampai dengan 4 jam sekali pengisian. Komponen berikutnya yaitu controller. Komponen ini adalah otak dari skuter listrik yang bertugas mengatur aliran listrik dari baterai ke motor. Tanpa adanya controller, skuter listrik tidak bisa beroperasi dengan baik dan optimal. Cara kerjanya yaitu menerima sinyal dari throttle. Saat kita memutar throttle atau gas elektrik, komponen ini membaca sinyal tersebut dan menentukan berapa banyak listrik yang dibutuhkan untuk dialirkan ke motor listrik. Ini adalah gambar dari controller itu. Fungsi kedua yaitu menyesuaikan daya dan kecepatan. Berikutnya melindungi komponen elektrik. Dan terakhir tentunya mengoptimalkan efisiensi. Dengan kata lain, kontrol ini memastikan skuter listrik bekerja dengan efisien, aman, dan responsif sesuai dengan perintah dari si pengendara. Berikutnya yaitu throttle atau gas elektrik. Tuas akselerasi yang memberi tenaga dengan satu sentuhan. Jadi semakin kita putar, maka semakin cepat pula laju dari skuter listrik atau semakin besar pula daya yang dihasilkan. Itu adalah throttle dari skuter listrik. Komponen berikutnya yaitu pengereman atau fungsi pengereman pada skuter listrik. Pengereman sendiri berfungsi sebagai alat keselamatan berkendara yang bekerja dengan cara mengurangi kecepatan atau menghentikan kendaraan dengan cara yang aman dan efisien tentunya. Beberapa aspek utama dari pengereman skuter listrik yaitu pengereman mekanis
rem cakram atau rem tromol. Pada skuter listrik kali ini kita menggunakan sistem pengereman cakram. Komponen berikutnya yaitu speedometer. Speedometer adalah panel pintar yang menunjukkan berapa kecepatan kita ketika berkendara. Di skuter listrik kali ini kita menggunakan speedometer dengan 3 mode atau mempunyai 3 mode. Mode yang pertama yaitu Eco atau mode hemat baterai. Ini tampilan ketika kita menggunakan mode hemat baterai. Ada nyalanya hijau bertuliskan Eco. Pada mode ini kita bisa bergerak dengan kecepatan maksimal 15 km per jam. Lambat karena memang tujuan utamanya adalah untuk menghemat baterai. Mode kedua yaitu mode normal atau mode D seperti ini. Bisa dilihat di sini warna biru dengan huruf D menyala. Pada mode ini kita bisa melaju dengan kecepatan 25 km per jam. Mode ini juga dikenal dengan mode normal atau mode berkendara santai. Berikutnya adalah mode sport seperti ini. S menyala. Mode sport ini cocok digunakan ketika kita terburu-buru atau mengejar waktu, karena di mode ini kita bisa melaju dengan kecepatan 35 km per jam. Tapi kelemahan dari mode ini adalah boros baterai. Karena semakin banyak tenaga yang digunakan, jadi kapasitas baterai kita cepat berkurang. Berikutnya adalah komponen penerangan. Penerangan kita memakai lampu LED untuk lampu depan dan belakang seperti ini. Ini untuk lampu depan dan ini untuk lampu di bagian belakang. Kenapa kita memakai lampu LED? Karena lampu ini menghemat energi dan juga lebih terang, jadi bisa menghemat konsumsi baterai. Dengan adanya lampu ini tentu kita menambah aspek keselamatan berkendara. Berikutnya yaitu bel sepeda. Kita menggunakan bel sepeda yang menggunakan sistem tekan atau sistem sentuh, bukan sistem elektrik. Bel sepeda ini berfungsi memberi peringatan atau menjaga keselamatan pengguna skuter dengan orang di sekitarnya atau dengan pengendara lain. Cara kerjanya yaitu dengan tuas yang dioperasikan dengan jari, baik ibu jari ataupun jari yang lain, dengan cara menekannya atau memukulnya. Ketika ditekan mengeluarkan bunyi nyaring seperti pada sepeda konvensional pada umumnya. Berikutnya yaitu tombol display. Tombol display di sini adalah tombol untuk menyalakan dan mematikan, yaitu tombol on dan tombol off. Tombol on untuk menyalakan, off untuk mematikan, dan saat mode berkendara tekan 2 kali untuk mengubah mode. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita bisa mengubah mode hemat baterai, mode standar atau mode sport. Dan tekan 1 kali untuk menyalakan lampu depan dan lampu belakang. Ketika ditekan 1 kali atau lampu menyala, speedometer itu juga menunjukkan atau memberi sinyal lampu menyala. Berikutnya yaitu manfaat dari skuter listrik. Yang pertama tentunya ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan polusi udara ataupun polusi suara. Yang kedua bentuknya yang simple, kecil dan praktis sehingga bisa dibawa kemana saja, terutama di daerah perkotaan yang dengan gang-gang sempit sehingga kita bisa leluasa untuk berkendara. Dan berikutnya mudah dikendarai karena memang skuter dirancang dengan sangat simpel dan efisien sehingga mudah dipahami dan dikendarai, baik itu oleh anak-anak, remaja ataupun dewasa.
Dan bentuknya yang simpel dan ramping tersebut menjadikannya mudah dibawa kemana-mana. Yang terakhir yaitu dengan konsumsi tenaga yang relatif murah ketimbang bahan bakar minyak, tentunya skuter listrik menjadi alternatif kendaraan yang baik digunakan di masa depan. Jadi itulah sekilas tentang skuter listrik, kendaraan masa depan yang semakin populer karena kepraktisan dan ramah lingkungan. Dengan berbagai komponen canggih seperti motor listrik, baterai, controller, dan sistem penerangan, skuter listrik memberikan pengalaman berkendara yang efisien, nyaman, dan tentunya menyenangkan. Keunggulannya tidak hanya soal performa, tetapi juga kontribusinya dalam mengurangi polusi udara dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Semakin banyak inovasi hadir, semakin menarik pula perkembangan skuter listrik di dunia otomotif masa depan. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, dan terima kasih banyak sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang skuter listrik. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.